Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Wah, bertemu lagi ya dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin menanyakan kabar kalian dulu nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Berarti absen pada hari ini yaitu hadir semua. Alhamdulillah karena telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu nih topik pembicaraan atau materi yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak sih apa yang disebut dengan teks eksplanasi? Oh, nggak tahu ya. Oke, Ibu akan jelaskan secara rinci. Anak-anak, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial tersebut terjadi sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab dan akibat dalam prosesnya. Dalam teks eksplanasi juga mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan sesuai dengan hubungan sebab dan akibatnya. Jadi teks eksplanasi bisa berguna juga nih untuk menguatkan suatu kebenaran yang ada. Jadi kesimpulannya, teks eksplanasi yaitu suatu teks yang berguna untuk menjelaskan fenomena yang terjadi serta menjelaskan suatu hal yang berisi sebab dan akibat suatu peristiwa. Nah, dalam teks eksplanasi ini juga mempunyai strukturnya nih. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum, yaitu berisi pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses kebenaran peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat, berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara berurut-urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Nah, yang terakhir yaitu ada interpretasi, berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, sudah paham ya? Lalu selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks eksplanasi dan juga contoh teks. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu sendiri memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu informasi yang dimuat harus berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Jadi bisa dibuktikan menggunakan data-data dan fakta yang ada. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Lalu yang kedua yaitu hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau fenomena tersebut dapat dibahas menggunakan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya mengenai hal yang kita bahas. Jadi sifatnya hanya untuk menyampaikan informasi. Lalu yang keempat yaitu menggunakan kata penanda urutan. Lalu yang kelima, dan ini yang terakhir ya, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya yaitu tsunami, banjir, gunung meletus, gunung Merapi, dan lain-lain. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu contoh teks eksplanasi singkat mengenai gunung meletus. Nanti kita akan bahas mengenai struktur dan bagian-bagian struktur yang ada di dalamnya. Nah, berikut akan saya tampilkan contoh dari teks eksplanasi mengenai gunung meletus. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian struktur yang ada dalam teks tersebut. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama dan paragraf kedua.
Karena di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, dalam teks tersebut, pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama dan kedua, karena dalam paragraf pertama dan kedua itu menjelaskan bagaimana proses fenomena atau peristiwa gunung meletus terjadi. Lalu yang kedua yaitu urutan sebab akibat, terdapat pada paragraf ketiga dan keempat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Dapat dilihat melalui deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dalam paragraf ketiga dan keempat ini dijelaskan bagaimana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh gunung berapi atau gunung meletus. Lalu yang terakhir yaitu interpretasi. Dalam paragraf keempat dan kelima, interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Jadi, kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, di situ terdapat pada paragraf keempat dan kelima, yaitu berupa kesimpulan. Nah, itu merupakan struktur teks eksplanasi yang terdapat pada teks eksplanasi mengenai gunung meletus. Nah, sekarang kita sudah berada dalam kegiatan akhir. Sebelumnya, alhamdulillah semua materi sudah disampaikan dengan baik, mulai dari pengertian, struktur, ciri-ciri, dan contoh teks eksplanasi itu sendiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Langkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi minggu depan.